أمورنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan laki-laki maupun perempuan dan dia dalam keadaan beriman, maka pasti kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami akan berikan balasan dengan pahala lebih daripada apa yang telah mereka lakukan. Quran Surat An-Nahl surat yang ke-16 ayat ke-97. Aku bapak-bapak ibu hadirin wal hadirat kaum muslimin sidang jamaah para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia dan tentunya nikmat terbesar yang masih Allah titipkan sampai subuh hari ini adalah nikmat keimanan, nikmat keislaman dan hidayah yang tertanam di dalam hati-hati kita, sehingga dengan berbagai macam nikmat dan kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ubudiyah, melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat di awal waktunya secara berjamaah, yang tentunya ini merupakan satu di antara amalan terbaik yang paling dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kembali kita hadir dalam majelis ilmu untuk membacakan ayat-ayat Allah, mengingatkan di sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat, saling mengingatkan dalam kebaikan, ketaatan dan kesabaran, terutama kita berada di hari-hari terbaik, di waktu-waktu terbaik, di satu di antara 4 bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa kebaikan yang kita lakukan di bulan-bulan haram, termasuk hari ini kita berada di bulan Rajab, maka sungguh pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga kemaksiatan, dosa, kelalaian yang kita lakukan di 4 bulan haram ini, termasuk bulan Rajab, maka dosanya pun akan jauh lebih besar, jauh lebih berat nilainya di sisi Allah dibandingkan berbuat maksiat di bulan-bulan yang lain. Maka mudah-mudahan bulan Rajab ini bisa kita pergunakan, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbanyak ketaatan ibadah, bekal-bekal kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah agar keselamatan, kesejahteraan Allah curahkan kepada qudwah tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abdurrahman ibn Sakhar Ad-Dawsi, atau yang biasa kita kenal dan dituliskan dalam beberapa kitab hadis, dialah Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza
Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Ma naqasat sadaqatun min malin. Bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah akan menambah bagi seorang hamba yang pemaaf kecuali Allah akan tambah kemuliaannya. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah azza wa jalla. Dan tidaklah seorang yang tawadhu, merendahkan hatinya di hadapan manusia karena Allah, kecuali Allah akan mengangkatkan derajatnya. Hadis yang mulia ini, Bapak Ibu kaum muslimin, memberikan peringatan dan pengajaran kepada kita tentang 3 amal terbaik. Amal yang sangat mulia di sisi Allah, amal yang sangat hebat di sisi Allah yang mungkin saja banyak dilupakan dan dilalaikan oleh sebagian orang-orang beriman, sementara amal ini memiliki fadilah dan keutamaan yang sangat besar. Bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, hadhil a'malu min masadiris sa'adah. Bahwa amal-amal yang disebutkan oleh Nabi tadi, dia merupakan sumber-sumber kebahagiaan dalam dunia. Sebagaimana sering kita ingatkan Bapak Ibu, bahwa sebagai orang-orang beriman, kita tidak boleh menganggap remeh apapun bentuk ibadah. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Janganlah kalian menganggap remeh apapun bentuk ibadah. Karena awak tak tahu do Bapak Ibu, di antara amal-amal yang kita lakukan, amal nama yang akan diterima oleh Allah, dan bisa jadi amal yang mungkin bahkan dianggap remeh oleh sebagian manusia, itu bisa memasukkan kita ke dalam surga. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Bahkan amalan yang paling ringan disebutkan oleh Nabi, walaupun hanya bertemu dengan saudaramu, engkau lihatkan wajah yang berseri-seri. Apa kasuinya tu Bapak Ibu? Batamu awak jo saudara gitu, jo tetangga gitu, jo dutsana gitu, jo kawan gitu, jo suami, istri, anak, cucu, dia wajah yang berseri-seri. Maknanya senyum awak kayaknya itu pun sudah bernilai ibadah. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu bernilai sedekah. Bayangkan tu Ibu. Dah harus jo piti bersedekah. Dah harus jo haratu akan luarkan jo tenaga, jo pikiran, bahkan senyum saja awaknya lah dinilai sedekah. Tapi jangan senyum-senyum suram sana wahai dulu. Keluar dari musaji dicalian lagi senyumnya. Bagian dicalian tapi bagai senyumnya habis pacinya durang stres ibu rumah. Atau lewat ketidiam ibu kawah ibu. Batu senyum ibu ada pitik-pitik dan tahu ustaz ada berentu bandar. Karena sejatinya ibadah prinsipnya itu Bapak Ibu bukan gadang atau banyaknya ibadah. Yang memuliakan awak dalam agamaku bukan hanya sekedar
banyak atau gadangnya ibadah, walaupun banyak dan gadangnya ibadah itu penting, tapi Nabi minta alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah lah yang menciptakan kematian, Allah lah yang menciptakan kehidupan untuk mencalia sia di antara kalian menguji sia yang ahsan. Atau ahsan apa itu? Terbaik. Jadi dalam ayat itu tidak dipakai liyabluwakum ayyukum aktsaru amala, untuk menguji sia di antara kalian dan paling banyak amalnya. Tidak. Karena banyak amal Bapak Ibu, kalau tidak ikhlas lah misalnya, itu belum tentu memuliakan kita. Ataupun kenapa di dalam ayat itu tidak disebutkan liyabluwakum ayyukum akbaru amala, untuk menguji sia di antara kalian yang paling gadang amalnya. Tidak. Karena gadang amal itu tentu diterima selalu oleh Bapak Ibu. Kamu itu, maka yang diminta di dalam agama ini, prinsip dari ibadah, bahwa sekecil apapun ibadah itu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji sia di antara kalian yang mempersembahkan, mencaliakan amalan terbaik. Atau amalan terbaik akhlasuhu wa aswabuhu, kata Fudail bin Iyad, dua cirinya. Yang pertama, amalan itu ikhlas. Ibadah kita lakukan bukan karena manusia, bukan untuk pujian, bukan untuk disambui, bukan untuk dibanggakan. Wa aswabuhu, dan amalan yang engkau lakukan, kata Fudail bin Iyad, adalah sesuai dengan apa yang dicontohkan dan diajarkan Rasulullah SAW. Maka dia terbaik. Maka di antara amal yang akan memuliakan kita Bapak Ibu, yang akan memberikan ketenangan, kebahagiaan di dalam kehidupan kita, inilah 3 amal di antara banyak amal itu. Yang pertama, kata Rasulullah, orang yang akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan dalam hidupnya adalah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Orang yang menyisihkan hartanya untuk membantu orang lain, melapangkan saudaranya, membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat yang ada pada diri kita kini ko Bapak Ibu, itu kan semuanya titipan Allah. Kan ya Bu? Karena aku dan batu-batu punya awak. Saya pun kalau mati bagai itu Bapak Ibu, sapu abana arah tu bawa kini ya. Aduh dan kaki itu bawa ke dalam kubur. Ko hilang bagai piti, ko hilang bagai haratu, ko tabakanyo, ko anyuinyo, ko diambil di orang. Maka kalimat yang harus keluar dari lisan kita, kalimatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ku milik Allah, harta kita milik Allah, keluarga kita milik Allah, karaju kita milik Allah, kesehatan kita milik Allah. Dah ada dan batua-batua punya awak, kecuali semuanya akan balik ke siapa? Allah capek atau lambat balik. Maka setiap harta itu harus kita syukuri dengan menginfakkan di sebagian harta-harta kita, membantu manusia dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah Bapak Ibu,
bahwa setiap harta yang pernah kita infakkan pasti akan diganti. Yakin gitu tuh Bapak Ibu bahwa harta dan pernah kita infakkan sepanjang hidup awal ada gantinya dari Allah. Yakin gitu tuh tidak? Tiga orang sudah yakin. Yakin gitu Bapak Ibu? Yakin Ustaz, itu tidak boleh mengecek Allah. Wa ma anfaqtu min syai'in fahuwa yukhlifu, dan apa saja yang pernah engkau infakkan di jalan Allah, engkau keluarkan di jalan Allah, engkau keluarkan karena Allah, fahuwa yukhlifu, dialah Allah yang akan menggantinya. Tapi menggantiku tak selalu dikawal Bapak Ibu dan duwe Ustaz. Aku masih dakar ibu saji, keluarmu di ibu saji dan gue piti turun dari langit. Ada boleh itu gantinya deh. Gantinya dengan berbagai cara. Allah berkahi umur kita, Allah hindari kita dari penyakit, Allah berikan kita kesehatan. Ganti atau tidak Bapak Ibu? Banyak saudara kita mungkin yang seumur Jawa dapat penyakit balik. Awak alhamdulillah sampai kini masih diberikan kesehatan di Allah, mudah beribadah, itu ganti. Lapang saja urusan kita, urusan keluarga kita, anak cucu kita, itu ganti. Dapat saja kita keturunan anak yang saleh-salehah sesuai dengan harapan kita, itu ganti minimal Bapak, minimal Bapak. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, minimal Allah akan berikan kebahagiaan dalam hatinya. Itu yang paling rendah. Orang yang menginfakkan hartanya, di saat dia memberikan harta itu di jalan Allah, pasti Allah akan memberikan kebahagiaan. Maka carilah Bapak Ibu. Lewat katidian tadi di buku awak, katidian merah, pink ada, keranjang lah. Dimasukkan piti ke dalam katidian, ibu nama masukkan piti, bapak nama masukkan piti ke dalam keranjang. Diwakan tu masukkan piti itu. Kilo-kilo sana hati wa tidak. Karena ada lihat lewat ketidian keranjang ibu ibu dikeluarkan piti dalam saku ya, dimasukkan ke dalam keranjang itu. Ayat kita masukkan sana hati tidak sana. Ya, kecuali kalau salah masuk ayatnya sana ibu. Adukah masukkan dulu, adukah masukkan dulu. 50.000 termasuk. Agak mirip carian batu 2.000 dan 3. Kalau salah masuk keranjang kalau berjalan dijampui ba'ala, diminta sakalo ke pengurus saji. Makanya minta lu lihat itu salah masuk gitu. Itu 3 hari 3 malam dalam doa itu. Kalau salah masuk. Tapi kalau batu-batu akan ada orang dari rumah lalu niat ke mana gitu. Dari rumah di sisi akan mana dicari mana piti 5.000, 10.000, 20.000, 3.000 saji bajalan keranjang tu nyo masukkan piti ke dalam keranjang tu. Masya Allah, aku yakin dan percaya kalau ikhlas nyo karena Allah, maka Allah akan ganti setidaknya dengan kebahagiaan dalam hatinya. Karena itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka datang mereka Nabi dalam satu hadis Imam At-Tirmidzi mengadukan yasku ala qaswati qalbihi, hatinya tak tenang. Ya Rasulullah, syakautu ala qaswati qalbi ya Rasul, batu hati yang aku tak pernah tanah, batu jiwa aku resah, gelisah, galau sampai samantara orang tua mulai, bahkan nikmat aku balapia, hidup aku dah kurang mengedo cukui.
Tuhan kata Nabi, tapi waktu dado kebahagiaan, ketenangan dan ketentraman dalam hati aku. Tolong ya Rasulullah, tolong engkau tunjukkan kepada aku, kira-kira amal yang harus aku lakukan kini, yang kalaulah aku lakukan amal itu, Allah akan memberikan ketenangan, menanamkan ketentraman dan kebahagiaan dalam hatimu. Iku hebat pertanyaannya Ibu. Ya Rasulullah, tolong engkau wajahkan kini kira-kira amal yang bisa aku lakukan saat iku juga, sehingga ketika aku lakukan amal itu Allah menanamkan kebahagiaan dalam hatimu. Lihatlah Bapak Ibu, ada ditunjukkan di Nabi. Nabi tak menunjukkan pai giling bagaimana Ibu. Tak giling. Dan lihat artinya bahasa dia jalan-jalan. Pailah putar-putar bagaimana lah. Pailah jalan-jalan bagaimana dulu. Pailah naik bukit turun bukit. Pailah bersair-sair lagu-lagu. Tidak. Karena bukan itu jalan kebahagiaan apa. Walaupun sebagian orang mencari kebahagiaan dari jalan itu punya jalan ke Sumatera, ke Pantai Cerucu bagai, ke Pariaman, ke Padang bagai, ke Transbanda. Apa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bapak Ibu yang tentunya juga pegangan bagi awak. Idza arata ayulayyina qalbuka, kalau engkau ingin hatimu diberikan kelembutan oleh Allah, ingin diberikan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan oleh Allah, kini kata Nabi, fatut ibul masakin wamsah ra'sal yatim. Bapak Ibu, kini kata Rasulullah, engkau cari orang miskin, agian makan. Engkau cari anak yatim, engkau usap kepalanya. Masya Allah, hubungannya itu Bapak Ibu. Orang batanyo hatinya indah tenang, jiwanya tidak bahagia. Tapi Nabi tujuankan dari Nabi, carilah orang miskin, agian makan. Carilah anak yatim, lalu usap kepalanya. Ikut secara logika kepala awak ini. Dapat tamu beda penyakit. Lain ditanya, lain jawaban. Tapi hebatnya Nabi itu ketika menyampaikan satu kalimat jawamiul kalim beliau, walaupun terkadang menurut logika itu berbeda, tetapi ketahuilah ketika diteliti bahwa itu dan ditujukan oleh Rasulullah, maka timbullah satu kaidah para ulama, al jazau min jinsil amal. Iko berlaku dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Balasan itu sesuai, sebanding dengan perbuatan yang kita lakukan. Bapak Ibu, datang ke orang miskin di kampung awak, ke tetangga awak, atau saudara awak, keluarga awak, dan kesulitan dengan kepayahan itu. Miskin itulah tak salah. Diantarkan bare kosa karuang 10 liter ke rumahnya. Diantarkan mana ke buku pintunya Bapak Ibu bare. Kira-kira sana hatinya tu bangi deh kau. Ada orang miskin di kampung aku diantarkan bare ke rumahnya maramu. Mana itu diantar bare ke rumahnya? Tapi miskin. Itulah miskin ongas namanya. Sudahlah miskin. Maka orang miskin Ustaz, orang kaya saja lah. Lai sabuah pintinya, lai banyak bare di rumahnya, lai rancak rumahnya. Diantarkan bare ke rumahnya Ibu. Kuadus ketete, siapa mambia di sawah, alhamdulillah bersaki. Iko bare agak sekaruangan. Sana artinya tidak. Sana itu orang kaya. Aku lain orang miskin.
Dicari anak yatim, kau sia sajalah. Kau di kampung awak, tetangga awak, keluarga awak, anu yatim bapak ibu anak tu diusap kepalanya. Diusap tu tadu apa bapak ibu? Tadu sayang awak. Kau itu tadu ibu awak. Kau ada aku nampak bapak dia kuat tu kepala anak yatim. Aku nama japa. Ya, anak yatim tu amanah Allah, ujian keimanan pintu surga awak. Berbuat baik kepadanya adalah kebaikan dan pahala yang sangat besar, karena Nabi pun pernah yatim ibu. Diusap kepalanya, tapi tidak jadi usap-usap saja. Ambil rambutnya kok. Dia piti, dia balanjut. Di balian buku, pakai trompa, pakai tas, pakai apa itu? Senang hati anak yatim itu tidak? Senang, bahagia. Rasul diperhatikan, Rasul dieloi, Rasul dibui. Ketika engkau membahagiakan orang lain, engkau akan dibahagiakan oleh Allah. Nabi jauh cukup. Ketika kita membahagiakan saudara kita, mau ikut dan disebutkan di dalam hadis. Karena agamaku tidak sekedar salat berjamaah saja, Bapak. Agamaku tidak sekedar puasa sunat saja, Pak. Tidak sekedar salat malam saja, tidak sekedar payung umroh haji saja. La'an amsyiya ma'aki fi hajatin. Ambo keluar rumah untuk memenuhi hajat saudaraku, kata Nabi. Ambo keluar rumah menolong orang, melapangkan orang, membahagiakan orang. Ahabbu ilayya min a'takifa fi hadzal masjid syahran. Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Masya Allah. Aku keluar rumah melapangkan orang, memenuhi hajat orang, membantu orang, membahagiakan orang. Itulah yang aku cintai. Maknanya lebih besar keutamaannya, fadilahnya daripada aku beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi. Masya Allah, marah ada kemuliaan Masjid Nabawi itu Bapak Ibu. 1000 kali lipat salat di sini. Begitu banyak kemuliaan, tapi lihatlah Nabi ingin mengingatkan kepada awak bahwa membantu orang lain, melapangkan orang lain, membahagiakan saudara itu, memenuhi hajatnya, itu pahalanya sangat besar. Kok lihatlah Bapak Ibu, pasca bencana longsor, banjir petang, lihatlah bara banyak orang nanamu jadi relawan, itu angkat tangan gitu Ibu. Aku bertemu orang-orang yang bahkan datang dari jauh, apa? Datang dari Bengkulu, bagai dari Jambi, bagai dari Pekanbaru, bagai berhari-hari, berminggu-minggu menjadi relawan, membantu mencari ayah barasia bagainya. Itu berhati-hati, nyo tinggalkan keluarganya. Konan bakarajo nyo tinggalkan karajo cedek lagi. Sampai kini bahkan di Palembang, bahkan di Malala tu, bahkan di Maninjau baru-baru ke Ibu. Bara banyak orang yang datang ke sini berhari-hari di sini Ibu. Itu nak mengaji betul Pak, salah. Dan ada PPT dari pemerintah, dari pengusaha itu. Kamu bertemu orang-orang seperti itu. Masya Allah, ada dicarinya tu Bapak Ibu. Kamu hanya keluar rumah, kau dan karajo di kantuan, tinggalkan kantuan. Kau dan bapara di rumah di kampungnya, tinggalkan para. Kunan menggalih tanti galih. Kau itu. Kunan berkeluarga beranak tinggalkan istri dan anak-anaknya. Di sinan bakarajo jadi relawan saja. Lawari pas ko, you know, kira minggu. Lawari pas ko kalau 3 minggu. Kau itu saja. Anaknya cari kilo-kilo tu Bapak Ibu, aku yakin dia menyadari bahwa kehadirannya ke sinan, melapangkan saudaranya, memenuhi hajat saudaranya, kumpulkan donasi dan lain sebagainya. Amu berlatih-latih mantakan kesinan, amu mangke bahkan baru-baru ku mencari ayah warasia 20 kilo ibu main kia pipa kadang-kadang itu dah orang tahu ibu amu kena tahu mikir itu kadang. Tapi Masya Allah itu dilakukan oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Kenapa? Karena dia tahu melapangkan saudaranya
itu pahalanya bahkan lebih besar kebaikannya daripada engkau beribadah, beriktikaf 1 bulan di Masjid Nabawi yang juga betul besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kenapa sedekah itu tidak akan mengurangi harta sedikit lebih? Karena yang pertama, Allah telah berjanji siapa yang membantu saudaranya kehidupannya akan dibantu oleh Allah. Siapa melampangkan orang kehidupannya akan dilapangkan. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya kehidupannya akan dimudahkan. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa membantu hamba-hambanya manakala seorang hamba juga berusaha membantu saudara-saudaranya. Pulang Ali bin Thalib dicari aja di rumah ada makanan, ada gak bisa dimakan ku istri aku, kata juga Fatimah, kata Fatimah, dado di rumah orang kecuali yang putih saja. Agak tuali itulah, aku lah dari siang mencari pagi mencari kalajuan, udah pilih. Tua alih makan malam ko, kata Fatimah nama dia itu udah, aku punya piti 6 dirham. Engkau bawalah ke pasar, beli makanan. Untuk makan awak jual anak awak malam ini kau pitia, ikut upah barang demo, kau lah piti kau jadi dibawa di Ali bin Thalib rencana juga membeli makanan ibu. Tapi ada terjadi di tengah jalan bertamu de beliau seorang laki-laki yang minta-minta. Satu ya diceritakan. Lalu di saat itu kecuali mengangkau ikule aliyah. Aku juga keluargamu lampian 7 hari tidak makan. Dado nak bisa masuk ke pagi kami kecuali putiasnya. Kau beliau yang li engkau kapai ke pasar pada moyo, lain beliau engkau dia piti engkau kamu. Sekian itu Bapak Ibu dilakukan di Ali bin Thalib. Piti 6 dirham dan dititip di istrinya pabali makanan tadi. Ada dilakukan piti 6 dirham tu nyuagiakan ke orang tu sering. Karena lah biasa minggu nak makan di keluarga. Pulang beliau dicari di orang rumah. Dado dan bau cialah. Mana dah tadi belanja. Ku versi Minang ni ibu. Dah betul. Orang Minang berarti mana yang dalam terjemahkan gitu. Mana dah dado. Tadi aku di tengah jalan katamu jurang kecil lah seminggu nak makan di keluarganya tu piti 6 dirham dan engkau wagiahkan tadi aku wagiahkan kayaknya. Awak kilo-kilo batu ibu, tapi laki pulang ke rumah dan keraju. Bareh nak di rumah, piti lain 80.000. Kamu ada ikut nak keraju di pagi nak boleh tu dah, baiklah ke perang luar sebentar lah. Kau belanja piti ada 80.000 beli dah beli sambar bisa kau dah beli kau talu aku macu beli dah bola di bawah piti 80.000 tu ibu timbul disimpannya buaya tu batamu jujurah minta kecil orang tu lah 3 hari dah makan. Ada yang lakukan piti 80.000 dan waktu titipkan kainnya tadi pabali bare nyawa dia kan ke orang tu pulang ke rumah ditanya oleh orang piti tadi dah jadi beli bare itulah rencana ke bali bare tapi baalah timur di tangan di jalan dari di simpang tu ada orang mengecil lah 3 hari nak makan tu piti 80.000 tu apa dia kala kayaknya aja dia udah aja apa tu makan ada orang makan orang udah biaya lah saya orang baru kami udah ibu bagaimana dia baru lagi gitu. Tapi Fatimah itu sama waktu mendengar kalimat itu keluar dari lisan suaminya wagiakan ke orang agaknya dah tapi dah tahu itu giginya dah itu giginya dah Allah kabati Ali bin Abi Thalib dia tak senang tu payahnya ibu dia lalu cari kerja serta mudah dulu di tengah jalan bertamu jurang menjual untuk kamar rupa bukan menjual untuk barulah lihat
Barang kau jual murah 50 dirham. Ake cali mangali 50 cie saja nak lebih tiap. Mangali 50. Tu kamai kau ambo sekepe mencari kana juga. Anak itu tolong jual jadi. Aku minta kau tolong kau upah, kau tolong kau jualkan kau. Nampak tiap aku meletakkan 50 dirham terserah jual 50 ke beli kau jual. Bikun 50 dirham aku biarkan kau upah. Engkau menjualkan. Jadi kata Ali dia muda nukara julu di bawahnya nautu tadi Bapak Ibu dengan izin ulangan punya tiba di pasar. Lalu di saat itu baputa-puta batamu orang membeli ada untuk kamai kali ambo disuruh ada orang upah menjual untuk barang kau jual orang tu mantan kamu 50 dirham kecenya tak salah barang kau jual 51 kuliah 52 ke 57 ada terserah upahnya engkau ambil dan patiang ijan kurang dari 50 apa ayat paling kau mengalir ya dan pada itu doa ni dia kalau jujur engkau payah mencari orang dan elok dan jujur di Madinah dan anak untuk engkau go ambo bali ambo haragoi bara 300 dirham kecenya jangan galak aku menjual 52 dah 53 kuliah terserah dapat lah barang apa aja indah aku balik 300 aku menjual 52 aku balik 300 ya baga orang menggalih menjual dan kalau kamu dah gini terus apa orang nak membali nak dia kari mana yang ragu udah waktu ini kan orang batu banyak orang mengicuah menggalih itu apa itu dalam surah Al-Mutaffifin nanti mudah-mudahan bisa dipelajari di buku bawah. Batu banyak orang menggalih itu mengicuah satu di antara penyebab yang di ayat yang kedua itu karena orang membali itu memaaf tak tahu diuntuang itu. Kalau inyo menimbang untuk inyo suruh lapian. Tambah sikit. Tambah sikit. Dan gigi dan makan yo. Dan ikut suruh tambah. Aturan sekilo dia bawa pulang sekilo 2 on kilo dia. Itu makanya orang menggalih itu icuah nanya. Kalau nampak di minggu ke masuk tak baik pula tinggi ko dulu mago dia. Bukan apa ibu kan tak kui je. Dia tak orang tinggi-tinggi dia anggur tu serata-rata. Tapi baru lah itulah manusia ini. Tapi link 300 akhirnya dipasok alhamdulillah katanya jadi nah kalau engkau itu dengan itu abau lah ambil engkau anak itu aku bawa 300 nah 50 disisiakannya dibalikannya makanan ke istrinya nah lebih besar daripada yang disisiakan tadi nyo kembali infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu akan diganti seluruhnya oleh Allah. Maka yakinlah Bapak Ibu bahwa setiap harta yang pernah kita infakkan tidak akan pernah berkurang karena sejatinya di saat itu yang kedua bahwa harta itu akan didoakan di malaikat Allahumma a'ti munfiqan khalafa bagi Allah orang yang berinfak ya Allah maka gantilah harta yang dia infakkan dengan yang lebih baik dalam satu hadis. Maka beruntunglah Bapak Ibu dan dari berinfak tadi datang ke tidiak keranjang di buku awak dimasukkan piti ke keranjang itu di saat itu kita didoakan oleh malaikat. Maka berbahagia adalah berinfak dan belum berinfak Bapak Ibu insyaAllah malaikat pulang jam 7 habis pulang. Ini putar-putar aja sih kalau mencari apa tujuan dan tekanan kemudian infak didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala belum lagi di dunia bahkan nanti di akhirat pun akan diganti oleh Allah. Dalam hadis orang yang berinfak akan Allah antarkan mati dalam keadaan husnul khatimah tamna'u maitatasu kata Nabi. Sedekah itu akan menghalangi manusia dari kematian buruk. Di dalam kubur diberikan cahaya kuburnya, dilapangkan kuburnya dengan harta yang diinfakkan. Dan di akhirat harta-harta itu akan menjadi payung tempat berlindung dari panasnya matahari Allah. Innal mar'a tahta zilali sadaqatihi. Karena sesungguhnya seorang hamba Allah nanti di akhirat kata Nabi di bawah infak dan sedekah yang pernah dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa min ahli sadaqah du'iya min bani sadaqah. Dan orang yang gemar berinfak bersedekah di akhirat Allah akan menyerunya, dia akan dipanggil dan dimasukkan dalam pintu khusus
bagi dirinya, yaitu orang-orang yang berinfak bersedekah. Bagus sedekah, pintu orang-orang yang gemar mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala senantiasa membimbing hati-hati kita Bapak Ibu untuk istiqamah dalam menginfakkan harta dari Allah Subhanahu wa taala.